Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Septian Nugraha, NPM 2018 4350262 dari kelas S8F Teknik Informatika Universitas Indonesia PGRI. Di sini saya akan kembali mencoba menjelaskan mendemokan sebuah aplikasi untuk memenuhi tugas akhir saya. Di sini saya sudah memiliki atau membuat aplikasi penjualan dan manajemen keuangan untuk usaha bakso. Jika kita masuk sebagai admin, maka semua menu akan terbuka. Menu entry data, pembukuan, dan riwayat transaksi. Lalu, mari kita coba menggunakan user lain. Ada 4 user di sini yang saya klasifikasikan, yaitu admin, lalu kasir, waiters, dan owner. Untuk kasir dan waiters itu sama. Menu yang terbukanya sama, yang tertutupnya juga sama. Jadi untuk kasir dan waiters dia hanya bisa membuka sub menu-menu dan riwayat. Lalu dia bisa menginput sebuah orderan dari pelanggan dan mentransaksikan sebuah pembayaran dari pelanggan. Ini tadi kasir, sekarang kita coba waiter. Kenapa user kasir dan waiter sini fasilitasnya sama? Karena pada kondisi di lapangan kita tidak tahu siapa yang sedang jobnya kosong, siapa yang sedang melayani pelanggan lainnya, kita tidak tahu. Jadi klasifikasinya disamakan untuk kasir ataupun waiters. Ini sama. Untuk satu lagi, owner. Nah, untuk owner, dia hanya bisa membuka menu laporan, stroke, lalu pembukuan. Dia tidak bisa membuka menu user, lalu order, transaksi yang ada di sini tadi. Karena owner hanya menerima laporan saja. Nah, laporan fisiknya diberikan oleh admin secara sistem. Dia hanya bisa memeriksa laporan saja. Sekarang kita mencoba menggunakan user admin. Di sini kita sudah punya semua menu terbuka. Sini ada pengguna. Sini kita bisa menginput user baru, nama usernya. Nah, levelnya untuk satu ini admin, 2 waiters, 3 kasir, 4 owner, 5 pelanggan. Tapi di sini untuk pelanggan sebenarnya dia memesan itu tidak melalui sistem tapi melalui katalog. Katalog yang sudah disiapkan menggunakan akrilik biasanya atau menu dengan sebuah kertas yang sudah dilaminating ataupun dari menu layar. Oke, sudah tersimpan. Kita edit pun bisa. Dia sudah berubah. Oke, selanjutnya ini untuk input data. Di sini ada level.
Lalu di sini ada menu-menu yang ada. Lalu di sini ada pembukuan, yaitu ini arus kas, pengeluaran pemasukan pada operasional. Nah, lalu ada biaya. Sini biaya ini pengeluaran juga, tapi untuk biaya ini biaya yang dimaksudkan adalah biaya pengeluaran di luar operasional seperti air, listrik, kebersihan. Biasanya ada iuran RT, RW, begitu. Untuk pendapatan, ini akumulasi keseluruhan pendapatan bersih. Nah, ini bisa dilihat di sini di saldo akhir. Kenapa? Ini hanya melihat di di kolom paling bawah. Karena ini sudah otomatis terhitung secara otomatis untuk saldo akhir. Sekarang mari kita coba order. Misal ada pelanggan order, lalu kita tambahkan bakso urat, makan di tempat atau delivery. Kita coba makan di tempat atau delivery bisa. Kita tambahkan 1 pesan sekarang. Nah, untuk menambahkan menu lainnya, kita bisa tambahkan lagi. Ini ayam 1 pesan. Setelah selesai, kita bisa tutup, ataupun jika pelanggan tidak jadi memesan, kita bisa cancel order di sini. Sorry, cancel ordernya bukan di sini ternyata. Setelah selesai mengorder, kita lanjutkan ke menu transaksi. Nah, ini adalah orderan yang telah dipesan oleh pelanggan tadi. Nah, jika pelanggan tidak jadi order atau cancel order, kita bisa langsung menghapusnya. Sini kita hapus ordernya. Nah, dia akan hilang. Nomor ID order muncul di sebelah sini. Nah, untuk diinputkan pada menu transaksi. Nah, jika pelanggan akan membayar, maka kita bisa menginput ID order, lalu klik menu yang dipesan, lalu akan tampil otomatis total pembayarannya berapa. Nah, seorang kasir atau waiters bisa menginputkan jumlah pembayaran dari pelanggan. Nah, setelah diinput jumlah pelanggan, maka kembaliannya akan muncul otomatis. Jika uang kurang, sistem akan mendeteksi bahwa jumlah uang masih kurang dan tidak bisa dilakukan pembayaran. Maka transaksi selesai. Untuk mencetak struk, kita masuk ke menu struk, lalu inputkan ID order. Nah, kita cetak struknya.
Lalu untuk menu pembukuan, ini sudah ada beberapa data sebetulnya. Kita coba masukkan data lagi, tanggal hari ini. Keterangannya cabai. Saya tidak tahu persis berapa harga cabai saat ini. Misal kita coba saja 1 kilo 20.000. Nah, maka saldonya dari total ini dia akan otomatis berkurang di sini. Dan di sini kita tidak bisa menginput data. Karena ini dibuat otomatis. Jadi begitu pengeluaran diinputkan, maka saldo akhir akan berkurang sendiri. Bagaimana untuk pemasukan? Nah, untuk pemasukannya sendiri, misal omset hari ini Juli pengeluaran 1 juta. Nah, ini akan bertambah otomatis. Begitu, seperti itu. Untuk biaya pengeluaran di luar operasional, iuran RW biaya 50.000. Nah, ini hanya penjumlahan karena total dari jumlah ini dihitung sebagai pengeluaran begitu. Lalu untuk pendapatan ini dibuat untuk menghitung total pendapatan. Misal pendapatan tadi 1 juta berapa gitu. Nah, arus kas total bersih, pendapatan bersihnya setelah pengeluaran dan pemasukan 1.242.000. Nah, ini dibuat otomatis juga. Dia akan menjumlahkan atau mengurangi saldo akhir. Di sini menjumlahkan, jika kita input pendapatan maka akan menjumlahkan, jika input diambil maka akan mengurangi. Kenapa ini ada diambil? Kolom ambil ini berfungsi sebagai jika suatu saat terjadi kekurangan modal, maka dari saldo akhir ini apakah akan mengambil untuk penambahan modal untuk bahan bakunya lagi atau tidak gitu. Maka di sini ada kolom diambil. Sini kita bisa cetak laporan langsung. Nah, ini per tanggal 12 Juli. Pendapatan, jumlahnya diambil, saldo akhir. Begitu seterusnya. Jadi jika diambil akan mengurangi otomatis, jika tidak diambil akan menjumlahkan otomatis. Begitu. Untuk biaya juga sama. Ini penjumlahan total biaya pengeluaran semua. Untuk arus kas juga sama. Saldo akhirnya ini sebagai saldo bersih. Ini sepertinya terlalu panjang jadi tidak masuk. Lalu untuk menu riwayat, ini adalah riwayat setelah ditransaksikan. Jika telah selesai sampai menu transaksi, maka maka akan masuk ke menu riwayat. Nah, untuk menu riwayat ini bisa digunakan sebagai laporan seorang admin kepada owner. Nah,
Di sini untuk lebih jelasnya, untuk laporan rincian transaksi ini berfungsi sebagai laporan fisik yang akan diberikan kepada owner. Kurang lebih begitu. Untuk laporan pembukuan akan saya coba perbaiki untuk tanggal yang tadi kurang terlihat. Ini ya. Untuk penjelasan seperti itu dari saya. Selebihnya saya akan coba melakukan perbaikan. Mungkin seperti itu saja demo yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.